Hello GP Mania, back again in channel seputar lintasan. Apa kabar semua? Pastinya baik dong. Nah, agar kalian bisa terus mengikuti perkembangan dari dunia MotoGP, sebelumnya jika kalian menyukai informasi dan video seputar MotoGP, kalian bisa klik like, subscribe, dan share agar mendapatkan informasi terbaru dari dunia MotoGP setiap harinya. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez ingin ikuti tes pramusim kedua Losail Qatar. Belajar dari kesalahan, Marc Marquez memilih bersabar untuk kembali menggeber RC213V. Pria asal Spanyol itu berharap perjuangannya memulihkan tangan tidak sia-sia. Kehadiran Marquez di trek memang sangat dinantikan oleh para pembalap lainnya karena mereka merasa kehilangan sosok terbaik di grid. Absennya Marc Marquez juga membuat prediksi juara menjadi sulit untuk diprediksi karena tak ada pembalap yang dominan di lintasan untuk dikatakan sebagai kandidat juara. Marc Marquez sendiri ingin untuk kembali ke lintasan dalam waktu terbaiknya agar bisa langsung ikut bersaing dengan para pembalap lainnya. Saya berusaha untuk kembali dalam bentuk terbaik, tapi bukan untuk memenangi balapan, melainkan mengendarai motor lagi seperti yang saya inginkan. Saya juga akan mencoba untuk kembali ke kondisi seperti sebelumnya, kata Marquez. Marc Marquez menuturkan bahwa kondisi lengan kanannya sudah seperti lengan kirinya. Tapi tentu saja ini tak akan mudah. Ini akan membutuhkan proses singkat atau lambat. Namun saya merasa lebih baik setiap harinya dan itu yang terpenting. Saya juga merasa level lengan kanan hampir sama dengan lengan kiri, ujar Marquez. Marquez dalam beberapa kesempatan mengunggah foto sedang berada di pusat kebugaran untuk melatih lengan kanannya. Latihan ketat itu membuatnya merasakan peningkatan besar. Lengan kanan saya terasa seperti sudah normal kembali, berbeda dengan sebulan lalu. Bahkan saya kesulitan untuk mandi, membuka pintu, makan, dan sebagainya. Tapi saya harus mengembalikan kinerja lengan kanan seperti sebelumnya karena sulit rasanya tak menggunakan lengan kanan dalam waktu lama. Selama 2 pekan ini saya merasakan peningkatan besar, ujar Marquez. Sebelumnya Marc Marquez menggunakan penyangga untuk lengan kanannya agar lengannya tidak banyak bergerak. Tapi kini pria 28 tahun itu sudah merasakan nyaman dengan lengan kanannya tanpa penyangga dan aktivitas secara normal. Saya kembali memiliki kekuatan di lengan dan sudah tak terasa sakit lagi. Saya merasa bisa mengendarai motor lagi dalam waktu dekat. Namun saya masih harus melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terlebih dahulu dan juga melihat apakah otot di lengan kanan sudah lebih baik. Tapi kami berada di jalur yang tepat. Bahkan saya bisa mengatakan ada peningkatan setiap hari, berbeda dengan bulan lalu yang peningkatannya berjalan sepekan demi sepekan, kata Marquez. Pria berjuluk The Baby Alien itu juga menyadari akan sulit baginya untuk kembali ke atas motor RC213V-nya jika dipaksa kembali ke lintasan secepatnya. Jika diizinkan untuk kembali ke trek, tentu saja saya tak akan langsung mengendarai motor MotoGP. Mungkin akan mengendarai motor kecil dan berkendara di sirkuit yang tak terlalu besar, kata Marquez menegaskan. Benarkah pernyataan Valentino Rossi bahwa Marc Marquez masih difavoritkan untuk juara dunia musim 2021? Marquez mendapati cedera di tulang humerus kanannya setelah terjatuh dalam seri pembuka musim 2020 di Jerez Spanyol, sehingga mengharuskan dirinya absen pada tes pramusim di Losail Qatar. Sang pebalap Spanyol saat ini masih melanjutkan perawatan sembari diiringi latihan di rumahnya. Alberto Puig selaku manajer tim Honda menuturkan bahwa Marc Marquez masih mengikuti prosedur penyembuhannya. Meski Marquez melewatkan satu-satunya sesi tes pramusim tahun ini, Puig meyakini hal itu tidak akan berdampak besar pada performa sang juara 6 kali tersebut. Marc Marquez akan kembali setelah penyembuhan terakhirnya, yakni tulangnya. Saya rasa Marc Marquez hanya butuh memulihkan tulangnya itu saja. Dia akan lakukan apa yang dia tahu, ujar Puig.
Manajer tim Honda tersebut juga meyakini ketika Marc Marquez sudah siap maka dia akan siap balapan dengan performa terbaiknya. Tentunya seorang pembalap harus membalap. Dia sudah lama tidak membalap selama 9 atau 10 bulan. Ini adalah hal yang akan mempengaruhi dia dalam jangka pendek. Saya rasa ketika dia siap, dia akan siap, tegasnya. Absennya Marquez ternyata memberikan pengaruh besar pada perebutan juara musim ini. Sejak pemilik juara dunia MotoGP 6 kali yakni Marc Marquez absen musim lalu membuat siapapun sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi kampiun di kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor tersebut. Beberapa fakta menunjukkan 9 pembalap berbeda mampu memenangi 14 lomba di MotoGP musim lalu. 5 diantaranya adalah Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Brad Binder, Miguel Oliveira, dan Joan Mir. Seperti kita tahu, Joan Mir juga merebut gelar juara di kelas Premier karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor absennya Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu memang hanya sekali memenangi lomba, namun Joan Mir mampu konsisten finish di 5 besar. Lantas, apakah Joan Mir termasuk salah satu pembalap yang akan difavoritkan kembali dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP tahun ini? Valentino Rossi selaku legenda dalam MotoGP memiliki analisis sendiri tentang bagaimana musim ini ke depan. Rossi atau yang dikenal dengan The Doctor menuturkan bahwa tanpa Marquez, sulit untuk memprediksi siapa yang akan masuk dalam daftar favorit juara musim ini. Selain Marquez, sangat sulit buat saya untuk membuat daftar favorit juara musim ini. Bisa dibilang dengan absennya Marquez, semua pembalap berpeluang besar untuk menjadi juara dunia, ujar pembalap 42 tahun tersebut. Honda sendiri dalam tes pramusim ini menurunkan test rider Seven Bradle untuk menggantikan Marquez pada hari pertama sesi tes pramusim di sirkuit Losail, Doha, Qatar pada hari Sabtu. Yang menjadi pertanyaan besar, ketika Marc Marquez kembali, akankah menggeser para kandidat favorit juara pada musim ini? Pengganti Marc Marquez sorekan hasil memuaskan dibanding pengganti Valentino Rossi di pabrikan. Hasil pertama tes pramusim MotoGP musim 2021 telah berakhir. Alex Espargaro, pembalap tim Aprilia Gresini Racing, tampil sebagai yang tercepat pada tes pramusim ini. Dengan catatan waktu 1 menit 54,687 detik. Tes pramusim MotoGP 2021 ini akan menjadi acuan para pembalap dan timnya untuk melihat seberapa besar perkembangan motor dan performa pembalap bersama tim anyar. Valentino Rossi yang kini menjalani debutnya bersama Petronas Yamaha SRT, Paul Espargaro dengan Repsol Honda, dan Fabio Quartararo di tim Monster Energy Yamaha. Rossi memulai perjalanan pertama bersama tim barunya Petronas Yamaha SRT dengan mendapatkan hasil yang cukup mengecewakan. Tampil pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2021 di sirkuit Losail, Qatar yang berakhir Minggu dini hari, Valentino Rossi mendapat kenyataan buruk yakni terlempar jauh dari 5 besar. Uji coba resmi pertama ini berlangsung setelah shakedown tes pada Jumat 5 Maret 2021 di sirkuit internasional Losail, Qatar. Pada tes pramusim ini, Rossi harus puas dengan performa yang hanya finish ke-13 dan berselisih 0,897 detik dari pembalap Aprilia Gresini Racing. Namun, hasil Valentino Rossi bisa dikatakan lebih baik dari Fabio Quartararo. Quartararo yang menggantikan Valentino Rossi dari tim pabrikan hanya mampu finish pada posisi ke-15. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Quartararo. Pembalap berjuluk El Diablo tersebut menuturkan bahwa dirinya belum terbiasa dengan M1. Saya mengalami kesulitan untuk terbiasa dengan M1 lagi. Saya pikir saya butuh lebih dari setengah hari untuk beralih dari R1 kembali ke M1. Saya benar-benar tersesat di awal, tapi saya senang karena perasaan itu hebat lagi pada akhirnya, jelas Quartararo kepada Speedweek. Alex Espargaro sendiri membukukan lap terbaik 1 menit 54,687 detik dan melahap total 50 lap.
Hasil ini menandakan motor Aprilia RS GP punya potensi luar biasa. Di tempat kedua bertengger nama Seven Barrel. Pembalap yang akan menggantikan Marc Marquez itu menorehkan waktu tercepat 1 menit 54,943 detik. Catatan waktu tersebut didapat pada putaran 45 dari 54 lap yang ditempuhnya. Berbeda dengan sang kakak yang mencatatkan waktu tercepat bersama timnya, Pol Espargaro menempati posisi ke-17 dengan selisih waktu 1,191 detik di belakang sang kakak. Menurut Pol Espargaro bahwa dirinya belum menemukan batasan dari motor dan belum terbiasa dengan motor RC213V. Saya masih harus menemukan batasan motor, itu sangat sulit. Ada banyak pembalap muda dan sangat cepat yang semuanya mendorong dengan keras. Jika tidak, Anda jauh di belakang, ucap Pol Espargaro dikutip dari Speedweek. Pol Espargaro atau yang dikenal dengan Policio menuturkan ingin mengenal motor RC213V yang dimulai dari hal-hal dasar. Tidak bisa dipungkiri bila Aprilia Gresini Racing menjadi yang tercepat. Pasalnya tim Aprilia Gresini Racing satu-satunya pabrikan konsesi menampilkan banyak update pada motor RS GP. Dari mesin, aerodinamika, sasis, dan elektronik. Sedangkan sang juara dunia musim lalu Joan Mir harus puas duduk di posisi 3 dengan selisih waktu 0,293 detik dari Alex Espargaro. Alright, if you like information about MotoGP, don't forget to like, subscribe, comment, and share this video.